Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ners Albert, sarjana keperawatan, sarjana ekonomi, magister manajemen kesehatan. Dosen tetap pada program studi S1 Administrasi Kesehatan, Ilmu Kesehatan di Universitas Karya Persada Muna. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan kewajiban dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Alhamdulillah, selama menjalani profesi ini, saya secara aktif berkontribusi melalui berbagai kegiatan Tridharma, termasuk dalam bentuk kolaborasi dengan tim dosen lintas mata kuliah dan lintas program studi. Salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yaitu pada mata kuliah yang saya ampu, dasar kepemimpinan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada program studi S1 Administrasi Kesehatan yang terdiri dari 2 SKS, teori, mata kuliah wajib pada semester 2. Pada mata kuliah dasar kepemimpinan ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjalankan, menjelaskan pengertian dan konsep kepemimpinan, teori dan gaya kepemimpinan, pilar-pilar kepemimpinan, pengambilan keputusan, prinsip manajemen, dan mobilisasi sumber daya manusia. Motivasi dalam pengembangan kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan dalam pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: pertama, mampu mempengaruhi anggota kelompok untuk kerjasama dalam tim guna meningkatkan dan mempertahankan perilaku sehat, baik di tingkat individu, kelompok, maupun masyarakat, dengan kemampuan menggali dan bertukar informasi dalam persuasi individu, keluarga, dan kelompok, serta masyarakat dalam profesi lainnya. Kedua, menguasai konsep teoritis, komunikasi efektif, baik tingkat individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat, serta menguasai konsep kerja dalam tim. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang promosi kesehatan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Keempat, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku. Selanjutnya, untuk mendukung pencapaian keempat CPMK tersebut, pada mata kuliah ini dibagi lagi ke dalam beberapa sub CPMK yang lebih spesifik sesuai dengan materi pembelajaran tiap pertemuan. Antara lain, sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep kepemimpinan. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan teori dan gaya kepemimpinan yang terdiri dari sifat, perilaku, dan kontingensi. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan pilar-pilar kepemimpinan. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan kepemimpinan untuk menghadapi tantangan permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sub CPMK 5,
mahasiswa mampu menjelaskan pengambilan keputusan. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip manajemen dan mobilisasi sumber daya manusia serta keuangan yang efektif. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi untuk membangun masa kritis. Proses pengajaran dirancang serta terstruktur melalui pendekatan yang efektif dan partisipatif. Pada proses pembelajaran, saya menerapkan teknik pembelajaran yaitu dengan metode delivery, interaction, dan assessment, atau disingkat dengan DIA. Delivery dalam artian saya menyampaikan materi kepada mahasiswa melalui ceramah secara interaktif dan media pembelajaran yang relevan. Setelah itu, mahasiswa memberikan umpan balik berupa pertanyaan, pendapat, atau rangkuman pemahaman untuk memastikan materi terserap dengan baik. Sedangkan interaction yaitu interaksi antara dosen dan mahasiswa serta antar mahasiswa seperti diskusi untuk memperdalam pemahaman materi dengan tujuan agar tercipta suasana akademik yang berkualitas, intelektual, dan keterlibatan emosional, serta sosial mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan asesmen yaitu upaya sistematis untuk menilai kemampuan mahasiswa secara menyeluruh dan objektif. Komponen yang dinilai melalui atau meliputi kuis 10%, tugas 20%, aktivitas partisipatif dan etika 30%, ujian tengah semester 20%, serta kehadiran 15%. Seluruh hasil penilaian ini dapat diakses dan dinilai oleh mahasiswa secara transparan melalui sistem informasi akademik yang tersedia atau SIAKAD, sehingga mahasiswa dapat memantau perkembangan belajarnya secara mandiri dan objektif. Demikian penjelasan mengenai proses pembelajaran yang saya laksanakan, mulai dari penyusunan capaian pembelajaran, penerapan metode pembelajaran aktif, sehingga sistem penilaian yang transparan dan objektif. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video kegiatan pembelajaran yang menggambarkan implementasi metode tersebut di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Ya, baik. Hari ini kita pertemuan pertama dengan mata kuliah manajemen strategi ya. Ya. Mungkin saya absen ya. Ya. Anissa, Hadir Pak. Kesia, Hadir Pak. Nilda. Hadir Pak. Definisi dan peran penting pemimpin kesehatan. Definisi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan menggerakkan tim kesehatan. Pemimpin mengarahkan staf menuju tujuan bersama. Nah, ini kita di administrasi rumah sakit tentu berkaitan dengan layanan, kepuasan layanan. Nah, jadi kepuasan layanan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu yang paling dominan yaitu leadership, pemimpinan. Ya, kedua fasilitas, ketiga adalah sumber daya manusia, kemudian ya dengan anggaran yang ada tersedia. Karena itu juga kalau mau bagus, kalau tidak ada anggaran juga agak susah. Olehnya itu pemimpin itu sangat mempengaruhi tingkat atau mempengaruhi seluruh tingkat organisasi. Transformasi dia sering membangun motivasi. Ini di bank itu biasa mereka briefing sebelum memulai pekerjaan. Ya itu ada masalah kemarin, masalah kapan.
Pagi-pagi di briefing, kemudian disemangati, dicarikan solusi, sehingga pada saat kerja itu tidak ada beban stres. Nah, itu transformasional. Biasanya untuk kita karyawan juga merasa senang. Kemudian servant leadership, ini memprioritaskan pelayanan. Biasa dia hanya bagaimana memfokuskan pelayanan itu lebih bagus. Maka tim kadang ada disekolahkan, diapakan, pokoknya dikasih pelatihan. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan. Kemudian ketiga, transaksional. Ini fokus pada struktur timbal balik. Biasanya ini kita transaksional ini ya dapat uang, terutama orientasinya kebanyakan di apa? Lebih banyak di apa kalau transaksional? Hah? Biasanya di pendapatan. Prinsip-prinsip kepemimpinan efektif. Jadi kalau kita jadi pemimpin, makanya pertama biasanya kita itu melakukan perbaikan yang terus-menerus. Jadi setiap hari pokoknya kalau ada yang tidak kita sesuaikan. Kalau ada yang lagi yang sesuai, misalnya kita rencanakan hari ini tidak cocok, nah kita perbaiki lagi. Begitu. Tidak ada yang statis, selalu dinamis. Kemudian keadilan, ya. Ini menjamin layanan setara bagi semua pasien. Tidak ada pilih-pilih. Mau keluarga, bukan keluarga, teman, lain agama, lain suku, tidak boleh pilih-pilih. Nah, itu kadang kita di pemimpin kadang ada juga yang pilih-pilih begitu. Kalau keluarganya suruh bagus-bagus. Orang lain tidak boleh. Kemudian komunikasi dua arah. Ini sering kita mendengarkan masukan dan menyampaikan visi yang jelas. Jadi dua arah dia itu dalam artian bahwa kita tidak monoton sendiri memerintah saja. Jadi kalau yang sampai ditanya dua arah bagaimana? Dua arah itu ada penerima, ada Memberi. Jadi ada penerima informasi, ada yang memberi informasi. Jadi komunikasi dua arah. Tidak satu arah itu saya saja yang memerintah. Itu satu arah namanya. Walaupun ada teman, tapi teman tidak pernah dia mengajukan usulan atau mengajukan saran. Nah, karena itu tidak bagus. Makanya kalau efektif harus dua arah. Kita jadi pemimpin, kita harus juga bisa mendengarkan. Tidak hanya kita terus yang perintah. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Salah satunya begitu kita minta. Kemudian kolaborasi tim. Ini membentuk bagaimana tim solid. Organisasi sebaik apapun, kalau timnya tidak solid, saya yakin dan percaya tidak bisa tercapai tujuan. Si A maunya si begini, akhirnya bikin kelompok-kelompok, kotak-kotak, aduh. Nah, saya sama di sini tuh. Di sini tuh enggak boleh kayak begitu. Enggak boleh ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Biasanya begitu ya. Kalau kuliah ini pasti ada begitu. Kadang hanya senang dengan kelompok. Jangan. Usahakan dari sekarang terbiasa bisa berinteraksi dan bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Mulai suku, lain agama. Berinteraksi. Kenapa? Karena di situ kita akan melatih diri. Kompetensi utama seorang pemimpin layanan kesehatan. Ya, ini kadang kita yang pertama itu berpikir sistemik, yaitu memahami sistem secara menyeluruh, menjadi agen pembaharuan, berpikir strategi jangka panjang. Ini biasa kalau kita di layanan kesehatan di rumah sakit ataupun di klinik, kita tidak boleh kaku dengan hal-hal yang ada di dalam klinik. Perlu kita mengeksplorasi, perlu kita mengkrit bagaimana layanan bisa bagus, sehingga kita tidak monoton. Yang penting sistem, jangan kita lewat, jangan kita melanggar. Kesepakatan, aturan-aturan boleh, tidak usah dilanggar. Tapi ini dulu masih di rumah sakit, biasanya orang kan kaku. Dulu saya di rumah sakit itu dulu saya di UGD, itu ada aturan yang dikeluarkan ke rumah sakit. Tapi sebenarnya saya kurang strike karena aturan itu menurut saya kurang efektif di bagian kami sebagai pelayanan utama di gawat darurat. Yaitu mengenai pengantaran pasien, perawat atau petugas kesehatan tidak dibolehkan untuk bawa kendaraan. Saya bilang boleh Pak, tapi standby kan sopir di sini. Nah, sudah, pimpinan pada saat itu menginstruksikan seperti itu, kita coba ikuti. Begitu ada yang mau dirujuk, tiada sopir, bataria keluarga pasien marah-marah. Kita coba-coba sembunyi. Akhirnya pimpinan kembali lagi. Dan bilang, itu Pak, masalah seperti itu. Jadi maksud saya aturannya tetap seperti itu, tetapi kalau hal-hal yang mendesak, boleh kita lakukan. Akhirnya kembali, saya lagi yang bawa mobil, mengantar pasien ke kapal cepat. Kemudian kita kemampuan adaptif. Ya tentu adaptif ini
Yang tadi kayak misalnya dari kota, kalau tiba-tiba tugas di pulau, ya kau harus tahu dulu karakter orang pulau bagaimana. Nah itu ada. Tiba di sana kita sudah menyesuaikan beradaptasi dengan tempat yang ada. Kemudian mengambil keputusan cepat, beradaptasi dengan perubahan. Jangan lama. Mikir dulu, ini mau diapakan ini. Telepon ini dulu, hubungi ini dulu. Kalau bisa eksekusi, eksekusi. Yang penting tidak melanggar aturan tadi. Acuannya tidak boleh melanggar aturan. Kalau kau bisa eksekusi, laksanakan. Nah, tapi biasa sebagai pemimpin nanti kan teman-teman ini tidak menutup kemungkinan menjadi kepala puskesmas. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Dari tadi yang masalah kepemimpinan, masalah keputusan, masalah adaptasi, ada? Ada? Ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya mengenai kompetensi. Misal seorang ingin menjadi kepala puskesmas yang Pak Albert bilang tadi, diutamakan yang seorang administrator. Bagaimana misal dia di keperawatan, dia memiliki kompetensi yang sama seperti seorang administrator karena mereka kan itu misal dia terlalu lama di rumah di puskesmas itu dia kan menyesuaikan, Ya. dia melihat kondisi-kondisi di puskesmas. Jadi menurut Bapak kan kalau dia di puskesmas itu kan di lapangan langsung, dia Ya. praktek langsung melihat bagaimana seorang administrator itu bagaimana, Ya. apa atau menurut Bapak yang memang berkompetensi di situ tapi baru masuk terjun di puskesmas itu? Ya. Baik, ini fenomena yang belum muncul di permukaan. Karena selama ini hanya bidan, kadang perawat, gizi, itu biasa masih memimpin jadi kepala puskesmas. Karena kenapa? Karena memang sarjana administrasi kesehatan itu masih minim. Nah, tinggal kalian saja ini yang mampu mengeksplorasi itu. Makanya belajar kepemimpinan itu tugas-tugas kalian nanti seperti ini. Jadi jangan sampai jadi kepala puskesmas, ya terus tidak tahu nanti tugas-tugas Anda sebagai seorang pemimpin. Kalau mengenai itu sebenarnya, itu perawat tidak banyak dia tahu mengenai administrasi. Karena kita lebih banyak ke teknis. Kalau menyuntik, kasih ya. Kalau kasih resep sebenarnya dokter, cuman kadang di puskesmas biasa kita masih juga memberikan resep. Karena kalau dokter tidak ada ya kita tahu juga obatnya. Ya toh? Nah, jadi itu kebanyakan yang seperti itu. Makanya kalau yang tadi tidak disalahkan sekarang. Karena memang itu sama dulu. Dulu perawat itu tidak boleh melayani yang melahirkan. Sekarang. Kalau dulu dibolehkan melayani yang melahirkan. Kenapa? Karena bidan sedikit. Bidan kurang. Makanya teman saya di seberang itu dulu kasih melahirkan orang. Kasih melahirkan perempuan ya, bukan orang. Melahirkan perempuan. Ibu hamil, nah begitu. Melahirkan bisa. Ada ilmunya, ada. Karena kami pelajari. Saya kebetulan di perawat, pelajari itu. Terus saya pernah di klinik bersalin. Jadi di bagian kebetulan saya magang itu di bagian VK. Jadi melahirkan. Jadi sempat mau menolong tapi takut saya pindah. Jadi menjadi supporting saja. Ya saya takut nanti patah lehernya anak-anak. Bayi-bayi begitu keluar langsung saya lari cepat. Dalam bilang ganti ya saya bilang, saya supporting saja. Untuk kita penerapan pertama layanan komprehensif. Menyelaraskan layanan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 3 yang kita selaraskan ya. Preventif apa? Pencegahan. Bidan, orang promosi, tahu, mensinkronkan. Nah itu tugasnya biasa jurusan promosi, promotor. Nah turun makanya biasa kita itu kalau posyandu, itu tim. Ada perawat, ada bidan, kemudian evaluasi berkelanjutan. Ini jadi menilai dampak kepemimpinan pada kualitas layanan. Jadi dia berkelanjutan. Setiap hari, ini kepemimpinan transformasional di rumah sakit. Sistem 360 derajat. Memperkuat koordinasi antar departemen dan tim medis. Jadi kalau di rumah sakit itu, model kepemimpinannya dia harus terputar. Full. Bukan putar setengah, dia full. Dan semua di dalam itu saling berkoordinasi. Mulai dari depan, tempat pendaftaran. Nah itu front office namanya. Jadi rumah sakit itu, kalian masuk rumah sakit itu harus tahu, ini yang paling pertama
Nanti setelah di sini baru kita pergi bayar di loket membayar. Habis dari loket membayar baru kita mau ke, kalau poli-poli, kalau kita mau ke perawatan ya. Begitu. Dari sana kalau misalnya pemeriksaan situ baru dia naik di minta mau dirawat atau rawat jalan. Dia berputar aja. Etika, nilai dan keadilan dalam kepemimpinan kesehatan. Hak dasar pelayanan. Memastikan setiap pasien mendapatkan layanan tanpa diskriminasi. Ya, kayak tadi saya bilang, tidak boleh karena teman, karena apa, dilayani dengan kemudian integritas, transparansi, menjunjung tinggi kejujuran dalam semua aspek kepemimpinan. Tidak boleh tipu-tipu, ya. Kemudian budaya organisasi humanis. Ini membangun lingkungan kerja yang harmonis, ya. Tidak boleh tadi kotak-kotak. Jadi kesimpulannya, kunci layanan yang berkualitas adalah layanan lebih baik 100%, ya. Itu yang menentukan kepemimpinan efektif, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kemudian 360 derajat, tim harus solid, ya. Itu pemimpin yang baik menciptakan lingkungan kerja harmonis. Tidak boleh kotak-kotak. Tujuan utama yang pertama adalah kepuasan pasien menjadi prioritas dalam setiap keputusan. Jadi tugas pemimpin itu adalah setiap keputusan harus bisa memberi dampak kepada apa? Kepada? Apa? Kepada penerima layanan. Karena di puskesmas itu bukan hanya pasien yang datang, ya toh? Ada juga yang mengurus keterangan berbadan sehat, ya toh? Iya. Ada juga cuma jalan-jalan, cari temannya di situ, toh? Antara laki-laki atau perempuan, banyak. Makanya persepsi, karena itu akan bicara persepsi namanya. Pelayanan buruk itu kita, terutama salah satunya di kesehatan. Karena sumber daya manusia, kalau mau lihat pelayanan yang baik itu, kalau bukan pertama hotel. Karena hotel itu tidak ada yang datang, itu langsung bilang mau bikin apa di sini Pak? Atau kalau langsung dibiarkan saja, pasti selamat datang Pak. Oh ya, dibuat nyaman. Datang, oh resepsionis di mana? Oh ya, di sana Pak, diantar. Kita angkatkan. Ada yang tidak bisa jalan, kita ambilkan tanduk, ambilkan roda, kursi roda. Sini Pak, jangan deh. Nah, itu. Dan itu sebenarnya salah satu keuntungan secara personal kita pasti dapat. Ntar saja, manajemen strategi itu ada pertama proses perencanaan, kemudian mencapai tujuan jangka panjang, yang ketiga integrasi sumber daya manusia. Baik, ini kita bikin kelompok ya, untuk kita jadi diskusi minggu depan. Insya Allah ya, nanti dalam. Pertama, membuat resume tentang manajemen strategi. Nanti ketua tingkat bagi kelompok. Ini nanti dibagi 3 kelompok, 4 kelompok lah. Berapa jumlah semua ini? 41. Aktif berapa? 41. 41 aktif. 41 kalau ya bagi 4 lah, 10 satu kelompok. Ya, bikin makalahnya juga. Itu diketik paling minimal 30 halaman juga manajemen strategi. Dibuat, dikirim lewat email. Oke? Jelas? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan sebelum kita tutup mengenai tugas atau mengenai pelajaran yang mata topik yang kita bahas tadi. Ada? Mengerti ya? Kalau belum mengerti saya jelaskan lagi. Biar jelas. Kalau nama-namanya tanya ketua tingkat ya. Makanya kata jangan pilih-pilih ya. Iya. Temannya ini saja, oh ini. Saya dengan ini saja Pak, tidak bisa saya dengan sana. Tidak boleh, pokoknya bagi-bagi sudah itu nih. Pakai sistem Pak, jadi diacak otomatis. Terserah lah toh. Yang jelas semua ini harus baku teman. Ya. Sehingga dia bisa berinteraksi. Jangan sama ya. Ya, Pak. Saya ingatkan tidak boleh sama. Ini topiknya cuma hanya manajemen strategi. Topik besarnya begitu. Dibikin resumenya, makalahnya. Ya? Iya, Pak. Di situ saya ingatkan lagi tuh, jangan sama. Kalau sama berarti nyontek. Oke? Baik. Kalau sudah tidak ada, kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore.